Halo rekan-rekan film investor. Tidak terasa perjalanan IHSG sudah berjalan hampir 6 bulan atau kurang lebih setengah tahun. Seperti yang kita ketahui saat ini IHSG masih betah saja masuk angin dan bolak-balik membosankan di level 6.600 sampai dengan 6.900. Dan sepertinya belum ada kelihatan bisa menembus level psikologi 7.000 sesuai harapan banyak investor di awal tahun 2023. Tapi di tengah lesunya pergerakan IHSG, ada beberapa sektor yang sudah mulai kelihatan menunjukkan pergerakan yang berbeda. Ketika IHSG dari sekitar awal tahun ya, 2023 ini sampai dengan video ini dibuat, tepatnya di tanggal 5 Juni 2023, IHSG secara keseluruhan masih turun 2,47%. Tetapi di sisi lain ada beberapa sektor seperti transportasi, properti, non-cyclical, cyclical, dan juga beberapa sektor lainnya ya yang sedang bergerak positif atau berkebalikan dari pergerakan IHSG. Sektor transportasi bergerak paling positif dengan kenaikan sebesar 9,05% dari awal tahun sampai dengan bulan Juni ini. Lalu disusul sektor properti dengan kenaikan 4,43%, sektor non-cyclical dengan kenaikan 2,43%, dan sektor cyclical dengan kenaikan sebesar 0,31%. Berikutnya kita akan mengulas lebih lengkap ya prospek dari masing-masing sektor yang berpotensi untuk naik panggung dan sudah kelihatan kenaikannya sampai dengan pertengahan tahun 2023 ini. Yang pertama, sektor transportasi. Sektor ini sebelumnya pada tahun lalu mendampingi sektor komoditas untuk memimpin pergerakan yang positif dengan kenaikan sebesar 3,91% dari awal tahun sampai dengan tutup tahun 2022. Nah, kalau kita perhatikan ya momen kenaikan yang dimulai sejak awal tahun 2022, ketika itu kondisi pandemi COVID-19 sudah mulai terkendali dan aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal, walaupun memang waktu itu masih terdapat beberapa pembatasan yang cukup ketat terutama di tempat umum ya, pengiriman logistik barang dan juga jaringan transportasi massal seperti di terminal, bandara dan juga pelabuhan. Nah, kondisi ini membuat beberapa emiten transportasi dan logistik pada waktu itu sudah mulai berhasil sedikit mencetak kinerja yang cukup baik ya dibandingkan dengan tahun 2021. Tapi pada bulan September kinerja indeks transportasi dan logistik mulai dalam tren yang turun jangka menengah ya, karena waktu itu pemerintah sudah mulai menaikkan harga bahan bakar minyak. Nah, kenaikan BBM ini menekan kinerja sektor transportasi dan juga logistik sehingga menjadi sentimen yang kurang bagus pada beberapa pergerakan saham di sektor ini. Tapi saya melihat sektor ini akan kembali naik panggung pada tahun 2023 dan sudah mulai kelihatan pada pertengahan tahun ini karena beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama itu pada akhir tahun 2022 kemarin, pemerintah memberikan kado akhir tahun yang sangat menyenangkan dengan mencabut pemberlakuan PPKM di Indonesia. Penghapusan PPKM ini menandakan era baru setelah selama hampir 3 tahun kita dibuat sangat susah untuk melakukan kegiatan dan juga berpindah tempat. Nah, kondisi ini membuat mobilitas masyarakat kembali pada masa sebelum COVID-19, yaitu pada tahun 2019 ke belakang. Mobilitas masyarakat yang kembali normal merupakan sinyal yang sangat positif bagi kinerja perusahaan-perusahaan di sektor transportasi dan logistik. Berikutnya, penurunan atau normalisasi harga BBM ya untuk beberapa jenis bahan bakar juga akan membantu sektor transportasi dan logistik tumbuh positif di tahun ini. Walaupun harga bahan bakar yang turun itu hanya untuk beberapa jenis ya seperti Pertamax, Dexlite, dan juga Pertamax atau Pertamina Dex, yang memang beberapa jenis BBM ini konsumennya memang lebih sedikit daripada Pertalite ya. Tapi dampak penurunan ini lumayan berasa ya untuk pemilik kendaraan pribadi dan juga kendaraan khusus. Harga Pertalite sendiri masih ada di kisaran sekitar 10 ribuan ya. Posisi harga tersebut oleh perusahaan-perusahaan di sektor transportasi dan juga logistik itu dapat dideliver pada peningkatan produknya dan juga jasanya. Hal ini karena daya beli masyarakat saat ini sudah kembali naik. Pada tahun 2022 ketika harga BBM naik, banyak perusahaan sektor transportasi dan juga logistik kesulitan untuk mendeliver kenaikan tersebut pada harga jual produk dan juga jasanya. Karena saat itu ekonomi belum pulih sepenuhnya dari krisis COVID-19. Tapi saat ini setelah ekonomi kita konsisten menunjukkan perbaikan dan juga daya beli yang meningkat, maka sudah mulai kelihatan ya kinerja bottom line dari perusahaan-perusahaan di sektor transportasi dan juga logistik mulai meningkat. Hal ini saya perkirakan akan terus bertahan sampai dengan akhir tahun 2023.
Sektor berikutnya yang prospektif di tahun 2023 adalah sektor properti. Sektor ini pada tahun 2022 lalu turun sebesar 8%. Ketika itu jangankan untuk membeli rumah, untuk membeli kebutuhan pokok saja, masyarakat kita masih susah karena ekonomi kita pada saat itu belum sepenuhnya kembali pada posisi normal. Tapi untungnya saat ini kita sudah mulai merasakan ekonomi kita mulai melaju ya, karena beberapa hal, salah satunya itu aliran surplus komoditas yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini yang membuat penjualan properti sudah mulai menunjukkan peningkatan mulai dari akhir tahun 2022 yang lalu. Surplus komoditas ini membuat sebagian masyarakat mempunyai kelebihan dana yang biasanya akan digunakan untuk membeli rumah dan juga mobil. Saya perkirakan surplus komoditas ini masih akan berlangsung sampai dengan 2023 ini. Walaupun harga komoditas sudah turun, tapi saya melihat harga komoditas yang pada posisi saat ini itu masih lebih tinggi daripada periode sebelum COVID, yaitu tahun 2019. Nah, berikutnya sentimen yang berkaitan dengan sektor properti adalah suku bunga. Pada saat analisa ini dibuat, suku bunga BI sudah ada di level 5,75%. Yang terbaru, BI mempertahankan suku bunga di level tersebut. Angka ini sudah naik cukup tinggi ya, dari tahun 2022 yang angkanya masih di antara sekitar 4 sampai dengan 5%. Suku bunga memang selama ini tetap menjadi pertimbangan utama ya orang untuk membeli rumah, terutama untuk rumah tipe menengah dan bawah ya. Tapi hal ini bukan menjadi yang paling utama dan satu-satunya, karena tentu masih ada pertimbangan lainnya ya, seperti kebutuhan untuk tempat tinggal keluarga. Anda perhatikan pada grafik suku bunga BI ya, ini grafik histori suku bunga dari tahun 2007 sampai dengan 2022. Booming properti terakhir ya terjadi itu pada tahun 2012 sampai dengan 2013. Ketika booming itu, suku bunga BI ada di kisaran 6 sampai dengan 7%. Booming tersebut juga diakibatkan karena adanya booming komoditas yang sebelumnya terjadi ya, dari mulai sekitar tahun 2009 akhir sampai dengan 2011. Ketika itu hampir semua emiten properti berhasil mencetak kenaikan laba dan mengakibatkan harga sahamnya juga naik lumayan signifikan. Jadi ketika suku bunga naik, maka yang dibutuhkan lebih lanjut adalah menjaga daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat dapat setidaknya terjaga ya dan juga tidak turun, maka penjualan properti juga masih akan tetap prospektif. Sektor berikutnya yang berpeluang naik panggung di tahun 2023 adalah sektor consumer cyclical dan non-cyclical. Nah, pertama kita perjelas dulu ya pengertian sektor consumer cyclical dan juga non-cyclical. Karena ada beberapa teman-teman investor yang belum mengerti ya, dan juga belum jelas pembeda antara dua sektor ini. Sektor siklikal ya, saham siklikal itu adalah kelompok saham yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan juga siklus bisnis perusahaan. Industri yang masuk dalam consumer cyclical ya, diantaranya adalah otomotif, entertainment, retail, dan juga perumahan. Nah, berikut ini 10 contoh ya saham yang termasuk dalam consumer cyclical. Ini hanya contoh saja ya. Seperti MNCN, SCMA, ERA, S Hardware, Auto, MPMX, dan juga GCTL. Nah, berikutnya untuk non-consumer cyclical. Disebut non-consumer cyclical karena apapun yang terjadi dengan kondisi ekonomi, baik itu yang berupa resesi ataupun booming ya, ataupun ekonomi yang bergerak mendatar, kebutuhan ini wajib ada dan tidak bisa dihilangkan dari penggunaan harian. Istilah lain dari non-consumer cyclical ini adalah staples consumer ya, consumer staples. Nah, contoh industrinya yang masuk dalam kategori ini seperti minuman, retail makanan, kebutuhan pokok, tembakau, dan juga produk rumah tangga. Nah, ini adalah 10 saham consumer non-cyclical ya. Ini hanya contoh saja saham-saham di sektor ini. Ada Unilever, ICBP, ada Emior, WLTJ, Cleo, Hoki, dan beberapa saham lainnya ya. Saya melihat kembalinya mobilitas masyarakat menjadi pertanda yang baik ya, bahwa memang kehidupan kita sudah balik lagi seperti tahun 2019 ke belakang. Asalkan mobilitas masyarakat bisa kembali dibebaskan ya, kita tidak merasa terkekang lagi, lalu aktivitas perekonomian juga kembali lancar, maka saya perkirakan selanjutnya ekonomi kita pasti akan lanjut naik. Masyarakat yang tadinya sulit berjualan dan juga mencari penghasilan, sekarang mereka sudah bebas lagi. Pelanggan mereka juga sudah dengan bebas kembali untuk membeli dagangan mereka, sehingga mereka akan memperoleh pendapatan. Dan pendapatan inilah yang akan digunakan kembali untuk berbelanja. Hal inilah yang saya perkirakan daya beli masyarakat akan tetap terjaga ke depannya. Daya beli masyarakat yang terjaga dan juga bahkan meningkat akan mengakibatkan permintaan barang dan jasa naik, sehingga perputaran ekonomi secara agregat juga akan naik. Dan hal ini sangat menguntungkan untuk sektor konsumer.
secara keseluruhan ya. Pada akhir tahun lalu ya, pemerintah juga sudah membuat kebijakan yang pro peningkatan daya beli ya. Upah minimum naik sebesar 7,4% pada tahun 2023. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,5% di tahun 2022 dan juga 1,4% di tahun 2021. Kebijakan upah ini diperkirakan akan menambah lagi daya dorong peningkatan daya beli masyarakat. Pada tahun ini juga merupakan tahun pemilu ya. Pada tahun pemilu, pemerintah biasanya akan melakukan kebijakan yang lebih populis untuk menggait hati rakyat. Anggaran perlindungan sosial ya atau Perlinsos dan juga bantuan sosial pada tahun 2023 naik lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Total dana Perlinsos ya yang akan digelontorkan oleh pemerintah pada tahun 2023 ini sebesar 479,1 triliun. Anggaran sebesar ini memang masih lebih rendah daripada tahun 2021 lalu ya, 487 dan juga 2020 498 triliun. Tapi anggaran Perlinsos ini untuk tahun 2023 ini itu secara khusus memang ditujukan untuk peningkatan daya beli. Sedangkan yang anggaran sebelumnya itu sebagian besar alokasinya itu digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi. Dan juga anggaran pemerintah digunakan lebih banyak untuk rumah sakit dan juga vaksinasi. Nah, kalau pada tahun 2023 ini digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan konsumsi masyarakat. Nah, sektor berikutnya juga yang prospektif ya di tahun 2023 adalah sektor finansial ya atau keuangan. Nah, kalau kita lihat di sini ya grafik di awal tadi, sektor finance atau keuangan ini sebenarnya masih turun ya sekitar 4% ya dari awal tahun sampai dengan pertengahan tahun 2023. Kalau saya lihat penurunan IDX Finance ini ya, secara umum tidak menggambarkan kondisi pergerakan mayoritas saham keuangan. Kinerja indeks IDX Finance ya yang negatif ini dipengaruhi oleh penurunan saham gorengan seperti Arto ya, saham-saham bank digital, yang dari awal tahun sudah turun lebih dari 50%. Padahal di sisi lain Arto ini punya kapitalisasi pasar yang cukup besar ya, yaitu 34 triliun. Sehingga naik turunnya saham ini akan sangat mempengaruhi pergerakan indeks IDX Finance. Saham-saham keuangan yang berpotensial bagus ya, seperti BCA dan kawan-kawan masih mencatat kenaikan harga sampai dengan pertengahan tahun 2023. BBCA masih naik 7,85%, BMRI naik 1,50%, BBRI naik 20,68% atau 58% maksud saya, BNGA naik 25,22%, lalu ada beberapa saham finance ya seperti ADMF naik 10,66%, Wong Finance naik 22,90%, MV naik 4,65% dan beberapa saham keuangan lainnya juga mencatatkan kenaikan ya. Sehingga saya boleh katakan bahwa secara umum sektor keuangan kecuali bank digital gorengan masih mencatatkan pergerakan harga saham yang positif, dan itu artinya secara umum sektor keuangan kecuali bank digital gorengan masih memperlihatkan sinyal yang sangat perspektif di tahun 2023 ini. Nah, menyangkut suku bunga ya yang berkaitan dengan sektor keuangan, pada beberapa kesempatan saya selalu mengatakan bahwa peluang kenaikan suku bunga The Fed untuk naik itu mulai terbatas, dan saya perkirakan tidak akan lebih tinggi lagi atau paling tidak akan agresif lagi seperti pada tahun lalu. Kenaikan agresif terbukti menghancurkan ketahanan ekonomi mereka, terutama sistem keuangan mereka yang saat ini sangat rapuh. Bangkrutnya 3 bank pada awal tahun 2023 menunjukkan bahwa risiko kenaikan suku bunga yang agresif akan membuat kerusakan sistem keuangan AS Amerika Serikat yang jauh lebih parah dari sekedar perlambatan ekonomi dengan tujuan untuk menurunkan inflasi. Nah, kalau suku bunga The Fed sudah mulai kelihatan melandai ya dan juga tidak agresif lagi, maka tidak ada alasan yang kuat bagi BI untuk menaikkan suku bunganya. Karena memang situasi ekonomi dalam negeri kita sampai dengan saat ini masih sangat kuat. Kita perhatikan ya, inflasi yang menjadi salah satu tolak ukur kenaikan suku bunga BI ya, sampai dengan saat ini masih relatif rendah dan aman. Berdasarkan laporan terakhir ya Badan Pusat Statistik, inflasi pada bulan Mei sebesar 4%. Ini menandakan inflasi tahunan terendah dalam setahun terakhir. Realisasi ini juga jauh lebih rendah dari para analis yang sering pesimistis memperkirakan inflasi sebesar 4,22%. Nah, kalau semua sektor ini berjalan dengan sempurna ya, atau paling enggak ada beberapa yang berjalan sesuai dengan harapan, maka sektor yang akan diuntungkan adalah sektor keuangan. Karena suku bunganya rendah akan meningkatkan perekonomian. Dan jika perekonomian meningkat, maka akan meningkatkan margin keuntungan perbankan dari pendapatan bunga serta penurunan CKPN atau cadangan penurunan kerugian nilai. Karena jika ekonomi bagus, untuk apa lagi perbankan harus menaikkan CKPN? Nah, CKPN ini kan dari tadinya kan dinaikkan untuk mengantisipasi kredit macet.
sehingga kondisinya ekonomi bagus, maka kredit macet akan menurun. Nah, dana yang digunakan untuk menambah CKPN ini diambil dari laba bersih, sehingga jika CKPN turun, maka laba bersih juga akan naik dan akan menjaga level pertumbuhan yang positif ke depannya. Selanjutnya masih ada lagi sektor yang cukup prospektif ya, seperti sektor industrial, khususnya untuk otomotif, yang saya lihat juga masih akan menarik di tahun ini. Tapi saya lihat hampir semua saham otomotif sudah naik tinggi, sehingga kita harus mungkin sedikit bersabar ya untuk masuk pada sektor ini. Nah, itulah beberapa sektor yang saya lihat sudah menunjukkan sinyal yang bagus ya sampai dengan pertengahan tahun ini untuk naik panggung di tahun 2023. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Value Investor.